Formnya kayak apa sih detachment yang memberikan kita abundance tuh formnya seperti apa? Kak, bisa kasih contoh gak, Mas? Kita tuh bisa tetap peaceful kok dalam berinvestasi konteksnya di Bitcoin dengan cara kita butuh detachment untuk energi sirkulat ke hidup kita lah gitu ya. Betul. Nah, anggapannya ngasih space untuk ada energi masuk, energi keluar, energi masuk, energi keluar. Kita berlayar aja lah, flowing enak lah di sini. Nah, tapi kan itu ini banget tuh high spiritual banget. Apaan sih maksudnya nih gitu. Formnya kayak apa sih detachment yang memberikan kita abundance tuh formnya seperti apa? Kak, bisa kasih contoh gak, Mas? Oke, contoh ya. Bentuk dari detachment yang memberikan kita abundance. Oke. Ini saya berkaca ke pengalaman saya aja ya, biar gampang nyerapnya. 2017 itu kan waktu itu viral mahar Bitcoin itu kan. Kripto memasuki gelombang spike yang kedua 2017, dan ini gelombang momentum yang ketiga ya. Nah, di 2017 banyak kondisinya kayak tahun 2020 nih. Banyak orang yang baru enter di Bitcoin, ya kan. Nah, di situ saya pun juga baru seriously mempelajari ekosistemnya dan beneran masuk enter as a trader dari tahun-tahun itu gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomong detachment jelas tidak ada, karena kita ada fase ngenal gitu, fase baru masuk. Sama seperti spiritual journey kita kan, pasti kan kalau kita ngomongin ini konteksnya spiritual journey ya, kita kan akan bertemu dengan satu belief system sendiri atau lifestyle sendiri, pemikiran sendiri, aliran sendiri gitu kan. Yang mana terkadang kita anggap wah ini paling keren nih, yang lain salah ya. Itu baru ujungnya doang. Ketika kesadaran kita naik lagi, kita bisa menerima belief system yang lain itu. Ketika kita naik satu kali lagi, satu tingkat, kita akan nggak peduli. Ujungnya itu kan sebenarnya ada di situ gitu kan. Nah, sama dalam berinvestasi di kripto itu, pemikiran kita seperti itu. Kalau kita masuk ke salah satu exchange, ini boleh nyebut brand nggak sih? Boleh, sebut aja, nggak ada sponsor di sini. Sebut aja Indodax gitu kan. Indodax kalau kita masuk, sekarang banyak banget spekulan ya kan. Wah naik, wah tunggu turun gitu kan. Kita kan akan sangat ya udahlah seperti Indonesia dan agama gitu kan. Dimana jadi hal yang ya kulitnya doang gitu. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ketika kita bisa mempelajari sebuah disiplin ilmu, sebuah strategi trading, di mana kita harus konsisten. Nah, kalau di agama, mungkin saya spesifik nyebut agama Islam ya. Di Islam itu kan ada syariat level, ya kan. Mungkin di Kristen ada dogmatik, ajaran kehidupan sehari-hari. Setelah kita kenal level syariat, itu kan ada tarekat, hakikat, kemudian ujungnya kan ada ma'rifat. Itu kan layering kan. Ma'rifat itu adalah ketika jiwa kita sudah terkoneksi secara total terhadap Sang Pencipta. Disitulah mungkin sebutannya tauhid ya. Kripto pun juga begitu kalau kita sadar ya. Mungkin nggak banyak orang yang bisa mikir itu. Sekarang kalau saya pegang Bitcoin, saya enter satu Bitcoin, tujuannya apa sih? Kan untuk memperoleh gain, ya kan? Ketika kita fokus ke tujuan akhirnya, terus kemudian itu pasti akan naik turun. Fokus kita akan bukan di naik turunnya. Jadi memang di tujuan akhirnya. Jadi memang sebenarnya kita tuh bisa tetap peaceful kok dalam berinvestasi konteksnya di Bitcoin dengan cara hodl itu. Hold on for your dear life gitu kan. Nah, baru setelah itu terpenuhi, kita akan menggunakan ini personalis, contohnya saya akan pakai gain dari beberapa Bitcoin itu untuk saya putar untuk swing trade atau day trade ke beberapa altcoin yang lain. Nah, sebenarnya spirituality itu menurut saya kita itu akan menjumpai peristiwa-peristiwa kecil yang akan membuat personal growth kita tuh kayak jadi kok ternyata universe itu nyuruh kita begini ya, ternyata Tuhan itu lagi nyuruh begini ya. Misalkan nih, beberapa hari ini XRP kan lagi naik tuh. Nah, saya lagi nge-swing XRP. Nah, asik kan tiap malam nge-swing gitu. Nah, tiba-tiba udah gain banyak, nah ambil acuan. Tiba-tiba di HP itu kan muncul nih, ting, dari security complex. Wah, Pak, saya nggak bisa jaga gitu kan. Setelah saya cari, oh ternyata dia ada kecelakaan gitu. Maksudnya ada kena paku gitu kan. Terus ternyata harus dirawat segala macam. Entah kenapa, saya berpikir cuan dari XRP ya udahlah buat dia aja gitu. Itu detachment itu di situ. Jadi cuan iya, tapi bukan itu. Kita percaya bahwa ini tuh money, aku setuju sama Mbak Dara tadi, it's just energi ya kan. Energi itu bisa disalurkan ke yang lain, yang kita nggak pernah tahu itu apa. Dalam hal ini kita belajar apa? Kepasrahan diri total kan, gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah kita puterin aja. Nah, begitulah hidup dengan crypto and spirituality. Kita nggak pernah tahu kapan cuan, karena underlying-nya ini nggak jelas gitu kan. Tapi kita akan menjumpai hal-hal kecil yang kalau kita refleksikan itu mungkin berguna bagi orang lain.
Of course, hal semacam ini nggak semua orang bisa ya. Biasanya yang baru masuk, buset, masa sih yang dicari kayak gitu? Kan saya mau cuan deh. Ya, different. Again, itu layer of spirituality orang tuh beda-beda. Gitu sih, Mas Yasser.